Bagaimana kondisi terkini Gaza, Palestina pasca serangan yang dilakukan militer Israel di tengah bulan Ramadan? Kita tanyakan kepada relawan kemanusiaan Mercy, Fikri Rofiul Haq yang saat ini berada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Fikri. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Gaza. Memang kondisi di jalur Gaza masih belum cukup membaik, di mana serangan-serangan Israel juga masih terus dilancarkan ke berbagai titik yang ada di wilayah jalur Gaza. Pada hari ini sudah hari ke-174 agresi militer Zionis Israel terhadap masyarakat yang ada di jalur Gaza, sehingga masyarakat juga masih belum mendapatkan tempat yang aman untuk berlindung dari agresi militer Israel, dari dentuman-dentuman bom ini yang memang setiap harinya mereka terus lancarkan ke berbagai wilayah yang ada di jalur Gaza. Bahkan info yang kami dapatkan juga, bahkan tentara Israel juga mengumumkan telah membunuh sebanyak 200 warga Palestina yang ada di rumah sakit Ashifa yang ada di Gaza City dan juga di wilayah sekitarnya, sehingga sampai hari ini sudah 11 hari berturut-turut rumah sakit Ashifa dikepung oleh pihak Israel, dan bukan hanya rumah sakit Ashifa namun rumah sakit Al-Amal dan juga rumah sakit Nasir yang ada di kota Khan Yunis pun di Gaza Selatan juga masih dikepung oleh pihak Israel, sehingga rumah sakit tersebut tidak bisa normal untuk menangani pasien-pasien yang terluka akibat pengepungan tersebut, dan juga memang kondisi masyarakat yang masih tersisa di rumah sakit tersebut juga dalam kondisi buruk, di mana tidak adanya obat-obatan, listrik, dan juga makanan, sehingga memang mereka juga beberapa warga sudah melakukan evakuasi dari rumah sakit tersebut. Dan juga bahkan pihak Israel juga selain itu juga akan mengancam invasi daratnya di kota Rafah setelah Idul Fitri ini selesai, atau selambat-lambatnya mereka akan melakukan pada bulan Mei, ya. Dan kita berharap semoga tidak ada terjadi invasi darat yang dilakukan oleh pihak Israel. Dan juga Eee, dan Abu Hasna, dan juru bicara UNRWA begitu, mengatakan bahwa jalur Gaza ini membutuhkan 500 truk bantuan setiap harinya untuk menangani krisis-krisis yang ada di jalur Gaza, karena kita tahu saat ini juga krisis yang ada di jalur Gaza masih terus terjadi, dan obat-obatan, bahan pangan, dan juga air bersih juga masih terus dibutuhkan begitu oleh masyarakat-masyarakat, terutama para pengungsi-pengungsi yang ada di jalur Gaza. Bahkan ada 4 warga yang meninggal dan juga 10 lainnya mengalami luka-luka akibat bom yang diluncurkan ke rumah kaca pertanian yang berdekatan dengan tenda-tenda pengungsi yang ada di kamp pengungsian Sobari yang ada di utara kota Rafah. Dan juga terdapat 15 warga yang meninggal, termasuk 6 orang anak-anak yang ada di kota Rafah, eee, termasuk 6 adalah anak-anak yang ada di kota Rafah, sehingga mengakibatkan total korban sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini memang lebih dari 32.000 jiwa, di antaranya ada 14.000 adalah anak-anak dan 9.000 lebih dari kalangan wanita, serta 74.000 lebih dari korban luka-luka, dan sekali lagi 70% mereka adalah anak-anak. Selain itu juga memang kita tahu juga bahwa tim dokter dari Mercy juga berhasil masuk ke jalur Gaza pada hari Senin 18 Maret 2024, dan sudah hampir 10 hari tim dokter dari Mercy ini sudah bertugas di rumah sakit dibagi jadi 3 bagian, ada di Rumah Sakit Yusuf An-Najjar di Kota Rafah, ada di klinik Tali Sultan di Kota Rafah, dan juga ada juga yang ditempatkan di Rumah Sakit Al Hilal Al Imarati sebagai terdapat 1 bidan dan juga 2 perawat yang bertugas di rumah sakit yang ada di jalur Gaza, sehingga sangat membantu sekali untuk merawat korban-korban yang terus bertambahan setiap harinya. Bahkan tim dokter ini bekerja selama 24 jam, dokter lokal, ya, sehingga tim dokter dari Mercy ini bisa bisa membantu menggantikan shift-shift mereka, sehingga dokter-dokter lokal juga bisa beristirahat, dan alhamdulillah sampai hari ini pun tim dokter ataupun juga yang lainnya juga masih beroperasi atau masih bertugas di rumah sakit. Terdapat 2 dokter ortopedi, spesialis ortopedi, dan juga 1 dokter umum, satu perawat ICU, dan juga 1 eee
perawat anestesi ya, dan juga 1 bidan dan juga 2 perawat dari kebidanan untuk di rumah sakit dan sehingga ini kami berharap semoga tim dokter-dokter dari Indonesia juga semoga cepat dikirimkan kembali untuk menangani korban-korban yang ada di jalur Gaza sehingga bisa membantu meringankan bukan hanya dari pasokan makanan atau logistik tapi dari segi medis kita juga bisa membantu untuk meringankan saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Baik, terima kasih Fikri Rofiul Haq mengabarkan langsung dari Gaza, Palestina. Kami akan tunggu update berikutnya dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.